Pada saat ini, Taiksu melihat bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi api, seperti bintang yang bersinar dalam kehampaan yang redup. Tentu saja, yang paling membuat Taiksu dan yang lainnya gemetar adalah baju besi dewa palsu yang dikenakan Xiaoyan. Mereka tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya, karena tidak ada orang luar yang pernah melakukannya sebelumnya. Dan justru karena ketidaktahuan mereka merasa takut pada Xiaoyan. Suci binatang terbang raksasa di samping, melihat sosok Xiaoyan, pupilnya juga menyusut, dan wajahnya penuh kejutan di beberapa titik. Dan di belakangnya, mata indah permaisuri tertunduk menjadi bulan sabit, rambut birunya seperti air terjun, dadanya dengan sempurna menggambarkan batas yang seharusnya, dan pinggangnya yang ramping seperti pohon willow begitu indah. Tapi sepertinya pancaran bintang yang terpancar dari tubuhnya sangat menyilaukan saat dia melihat Xiaoyan di depannya. Zuchi masih tidak mengerti mengapa permaisuri sangat menghargai Xiaoyan. Dan siapa Xiaoyan, yang terlihat persis seperti dia, yang sangat disukai oleh permaisuri. Di mata permaisuri yang indah, sosok Xiaoyan yang lurus dan ramping tercermin. Kekagumannya dapat dikatakan tidak terselubung. Seolah-olah dia telah memberitahu dunia dengan matanya bahwa dia adalah laki-laki saya. 4 dewa Taiksu di belakang Xiaoyan meledak penuh kekuatan penghancur. Dan tanpa ragu-ragu, mereka menuju Taiksu setelah Xiaoyan merebut 3 dari mereka, dan 6 sisanya. Tiba-tiba, para dewa Taiksu yang awalnya menyerang dan menekan istana dewa perburuan harus mengerahkan jumlah dewa Taiksu yang sama untuk menghadapi mereka. Xiaoyan juga terkejut. Apa yang tidak bisa dia bayangkan adalah energi menakutkan yang terkandung dalam tubuh para dewa Taiksu ini. Saat ini, totalnya hanya ada 10. Bahkan jika kekuatan penghancur yang mengerikan meletus, jika tidak ada kekuatan untuk menghentikannya, jika 10 dewa Taiksu meledak dengan serangan sinar seperti itu pada saat yang sama, hanya masalah waktu sebelum bintang atau batas dihancurkan. Ada begitu banyak dewa Taiksu di dunia alam Suanyin dari sudut pandang ini. Tidak mengherankan jika Taiksu mungkin memiliki senjata pembunuh yang lebih kuat daripada dewa Taiksu. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan menjadi semakin tajam. Meskipun Taiksu yang dia hadapi sekarang mungkin merupakan kekuatan yang tidak signifikan dalam perang ini. Mulai sekarang, itu juga membuktikan bahwa Xiaoyan telah secara resmi memulai perang dengan Taiksu. Terlepas dari kapan Taiksu benar-benar menginvasi Sengxi. Tetapi sebelum itu, jika Taiksu di alam Suanyin dapat dihilangkan, itu sudah cukup. Perang antar dunia tidak terjadi dalam semalam, apalagi dalam sekejap. Perang ini berlangsung selama ratusan tahun, dan berlangsung selama ribuan tahun atau bahkan lebih lama. Lagi pula, untuk sepenuhnya mengalahkan kehendak dunia dan kemudian menggantikannya, pertempuran antara kedua belah pihak akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat itu, Sengxi juga akan direduksi menjadi medan perang dan Xiaoyan sekarang berniat untuk merasakan kekuatan dari Taiksu terlebih dahulu. Dan dia juga ingin membiarkan Taiksu mengerti dalam pertempuran ini bahwa tidak ada dunia yang akan dibantai oleh orang lain. Ada puluhan ribu orang di Taiksu, dan di depan Xiaoyan, mereka semua mengenakan baju besi Void God, yang terlihat seragam, dan kekuatan mereka hanya bisa dibedakan dari kristal merah di dada mereka. Adapun mereka yang berada di garis depan tim, armor False God mereka semua bentuknya lebih agresif, dan terlihat dari warnanya yang materialnya terlihat berbeda. Di tengah dadanya, 4 kristal merah bersinar dengan mengesankan. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan melihat bahwa armor Dewa Void-nya hanya memiliki 1 kristal merah, dan fungsi kristal merah itu adalah untuk menyimpan kekuatan keabadian. Semakin banyak kristal merah, semakin banyak kekuatan abadi yang dapat digunakan dalam pertempuran. Menghadapi puluhan ribu orang di Taiksu, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dan dia sepertinya tidak berniat untuk meminta bantuan dari siapapun. Dan dia bahkan tidak pernah melihat ke istana Dewa Berburu. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya berniat untuk menolak puluhan ribu nama di Taiksu sendirian. Abadi. Apa yang ingin dia lakukan? Melawan Wanming Taiksu ini sendirian. Mereka semua menggunakan kekuatan keabadian. Meskipun mereka tidak benar-benar abadi, tetapi kekuatan keabadian sangat dahsyat melalui baju besi aneh ini. Orang ini juga mengenakan baju besi Void God. Bukankah dia orang Taiksu? Ya, siapa dia? Kamu melihat dengan hati-hati.
Tidakkah kamu menemukan bahwa wajahnya terlihat seperti seseorang? Ratusan ribu pasukan dari Hunting God Palace melihat pemandangan ini. Meskipun Xiao Yan terlihat sangat berani, bagi semua orang, ini lebih seperti keberanian seorang pria. Lagi pula, ini adalah puluhan ribu ahli Taiksu, yang masing-masing menggunakan jejak kekuatan abadi. Kekuatan seperti itu juga tak terbayangkan. Tuan Istana, dia terlihat persis sama dengan Tuan Istana. Saya mendengar bahwa Tuan Istana memiliki tiruan. Mungkinkah dia adalah tiruan Tuan Istana? Banyak orang memperhatikan penampilan Xiao Yan. Penampilan itu mudah dikenali. Meskipun pakaian dan gaya rambutnya berbeda dengan Zuchi, tetapi fitur wajah dengan sedikit kepahlawanan sama dengan penguasa istana mereka. Kebanyakan orang berpikir bahwa Xiao Yan adalah Tuan Istana mereka. Dan mereka juga percaya bahwa hanya Tuan Istana yang bisa memberikan kejutan seperti itu. Begitu kuat. Di sisi lain, Taiksu Senji terbagi menjadi 4 kepala untuk menghadapi 4 Taiksu Senji di bawah kendali Xiao Yan. Jadi hanya ada 2 Taiksu Senji yang menekan Istana Dewa Berburu saat ini. Cahaya keemasan dari formasi pengubah awan Cirrus sangat kuat, dan formasinya lebih jauh diuraikan oleh mata formasi rune. Sekarang hanya ada 2 Dewa Taiksu yang menekannya. Dan kekuatan penekannya secara alami tidak dapat menjebak semua orang di Dewa Pemburu Istana. Namun, mereka tidak mendapatkan perintah Zuchi. Meskipun semua orang menonton adegan ini, semangat juang mereka sekali lagi tinggi. Dan mereka mulai berteriak keras. Suara-suara ini ditujukan pada Xiao Yan. Master Asger tidak terkalahkan di dunia ini. Tuan Istana Suanyin adalah orang pertama yang menghancurkan bajingan seperti Taiksu. Semua jenis suara datang dan pergi. Semua berteriak dan bersorak. Tetapi semua suara bergegas menuju Xiao Yan. Sehingga Xiao Yan tercengang. Dan memandang dengan curiga pada ratusan ribu pasukan di Hunting God Palace. Pada saat ini, teriakan itu sepertinya telah mencapai titik tertinggi dalam sekejap. Tentu saja premisnya bukan untuk melihat ekspresi dua klonci leluhur pada monster terbang raksasa itu. Bahkan Zuchi tidak menyangka bahwa semua orang akan mengira Xiao Yan adalah dia. Dalam sekejap, Zuchi sangat kesal, dan dia tidak bisa menahan tinjunya. Pada saat ini, dia merasa identitasnya diambil oleh Xiao Yan. Hanya saja Xiao Yan tidak memperhatikan suara-suara ini, karena sekarang pikiran Xiao Yan hanya memikirkan bagaimana menghancurkan puluhan ribu orang Taiksu ini menjadi berkeping-keping. Taiksu dan kelompoknya melayang di udara. Mereka tidak bertindak gegabah. Mereka sepertinya takut pada Xiao Yan. Tapi bukan itu masalahnya. Mereka hanya menganggapnya aneh. Karena hanya ada Xiao Yan saja. Di mata mereka, itu lebih seperti rencana kota kosong. Konspirasi. Sehingga mereka semua curiga dan tidak berani mendekat dengan mudah. Bahkan Zuchi tercengang. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan Yuyi. Apakah dia benar-benar berencana menggunakan 1 lawan 10.000? Ini adalah puluhan ribu orang kuat dengan kekuatan abadi. Bahkan ratusan ribu pasukan dari Hunting God Palace mungkin tidak dapat mengalahkan mereka.